Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke guys, di sini aku membuat pick a card reading ya, pilih kartu ya. Em, aku sih tadi udah shuffle kartunya ya, dan ini udah terdapat beberapa pile, 3 pile ya, tumpukan kartu. Hmm. Ya, tapi temanya adalah apakah kamu dan dia berjodoh ya. Siapapun di sini yang sedang kamu tanyakan seseorang, ya kalau kamu pengen tahu nih pada akhirnya kamu sama dia berjodoh atau enggak gitu. Ya, kamu bisa tonton ini ya. Kamu bisa kalau mungkin ada beberapa orang ya, kamu bisa pilih satu untuk satu orang gitu. Ya, seperti itu. Jadi apakah kamu dan dia berjodoh gitu ya. Tapi readingan ini ya, ini fun reading ya, ini juga bersifat general ya, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Oke. Apa lagi ya? Oke guys, jadi di sini sudah ada 3 file ya, file 1, file 2, dan file 3. Tapi ada sesuatu yang mau aku sampaikan. Kalau kamu udah nggak dapat notifikasi dari video aku yang baru diupload, kamu bisa uh, kasih like atau rajin like atau komen ya di video aku, jadi kamu bisa tahu pas video aku diupload ya gitu. Karena di home-nya kalian tuh di YouTube kan sudah sekarang hanya merekomendasikan video-video yang viral aja gitu. Sorry ya guys, kalau ngomongnya agak kecilitut-celitut. So itu oh ya, untuk kalian yang pengen personal reading dengan aku ya, kalian bisa cek di deskripsi box di bawah video ini ya untuk tata caranya gitu. So oke, ini file 1, file 2, dan file 3 ya. Nanti timestamp bisa cek di deskripsi box di bawah video ini juga ya. Untuk file kedua dan 3. Nih, file 1, file 2, dan file 3. Oke, apakah kamu dan dia pada akhirnya berjodoh lah ya. Seperti itu. Oke. Kita untuk file 2 dan 3 kita singkirin dulu ya. Kita akan mulai dari file 1. Oke, ini file satunya ya. Hello guys. Apakah kamu dan dia itu berjodoh? Kita lihat ya. Oke. Di sini ada kartu Knight of Wheels. Di sini ada kartu Nine of Swords. Ada kartu Temperance. Oke. Dan ada kartu Six of Wands. Oke, ada kartu The Magician. Ada kartu King of Winter dan King of Spring. So di sini juga ada kartu romantic feeling of finance and career, romantic feeling, dan it is safe for you the love. So langsung aku taruh aja semuanya ya. So oke, ini untuk file 1 ya. Aku merasa hubungan ini mungkin ada keuangan yang sangat lambat mungkin ya, sehingga hubungan kamu sama dia itu jadi nggak berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik ya, karena ada situasi keuangan sepertinya yang mempengaruhi hubungan ini. Jadi semisal mau serius tapi mungkin keuangannya masih kurang, belum cukup gitu ya. Jadi aku melihat di sini mungkin ada perpisahan lah di antara kalian. Perpisahannya itu sebelumnya itu karena mungkin sama-sama kerja, atau mungkin si dianya kamu ini yang kamu tanyain fokus sama karir pekerjaan dulu gitu loh ya. Jadi ada situasi yang menurut aku dia fokus dulu sama kehidupan dia, sama karir pekerjaan dia, karena aku melihat ya keuangan dia yang lambat ya, keuangan yang dia lambat ini
membuat dia cukup stres berat lah ya, kayak dia kepikiran, mungkin dia pengen juga ya ke hubungan yang lebih serius dengan kamu, tapi kenyataannya keuangan dia itu jadi pikiran dia yang berat banget gitu. Tapi sebenarnya aku melihat ya, ini tuh hanya apa ya, ketakutan dia aja gitu loh. Karena menurut aku mungkin kalau dia pikiran yang nggak seberat ini, dia bisa mewujudkan apapun loh, karena dia punya kartu magician di sini. Dia bisa memanifestasikan apapun yang dia inginkan ya. Ini bisa juga kamu ya, atau kamu yang punya kondisi keuangan yang tidak stabil, sehingga kamu mau melamar pacar kamu atau ngajak ke hubungan yang serius pacar kamu tuh kayak belum berani gitu ya, takut nanti kehidupannya gimana setelah menikah gitu-gitu. So, aku melihat di sini ada situasi bisa jadi di antara kalian perpisahan dulu ya. Aku lihat bisa jadi juga fokus sama karir pekerjaan dulu nih. Ini pasti yang beratnya ya. Karena aku melihat hubungan ini tuh saling cinta ya, saling cinta, cuman situasinya tidak mendukung gitu loh ya. Dan aku melihat kapan kalian bisa bersatunya. Aku melihat ini jodoh loh. Ini bisa jadi jodoh ya. Kenapa? Karena ini ada persatuan lagi, dan memang ada suatu kemenangan di antara hubungan kalian. Kayak kemenangannya itu kalian tuh bersusah-susah dulu loh, dan pada akhirnya bisa benar-benar bersama gitu loh. Ketika pada akhirnya bisa bersama gitu ya, aku melihat kalian bisa jadi dia atau kamu menstabilkan dulu keuangan ya, mencari ketenangan dulu gitu, kayak sendiri dulu atau fokus dulu sama karir pekerjaan ya, finance and career. Dan aku melihat kalian tuh kayak pasrah gitu loh. Ntar kalau memang jodoh sama dia ya pasti akan diketemukan gitu. Dan aku merasa memang kalian dipertemukan kembali ketika kalian atau dia sudah stabil dari segi keuangan, atau kalian tuh sama-sama stabil dari segi keuangan. Dan aku merasa di ketenangannya dia bisa mewujudkan apapun, atau kamu juga bisa, ini bisa vice versa ya, atau kebalikannya gitu. Sesuaikan saja dengan situasi kamu ya. Dan aku melihat ya ada situasi kemenangan, kamu bisa keluar dari masa-masa sulit, atau dia yang begitu. Aku melihat ada keuangan yang membaik, bahkan stabil ya, bahkan peningkatan secara keuangan, ada peningkatan karir juga. Dan aku melihat orang yang mungkin di sini kamu tanyain ya, dia menurut aku sukses besar lah, karena bisa jadi dia dikenal orang sangat sukses ya nantinya. Dan aku merasa ternyata dia itu kembali lagi sama kamu gitu. Kalaupun kalian tidak berpisah ya, yang pasti kayak hubungannya tuh kayak putus nyambung, nggak putus nyambung sih, kayak terhubung kadang enggak gitu, karena dia fokusnya dengan hidupnya dulu loh, dengan karir pekerjaannya dia dulu gitu loh. Dan aku merasa ini juga bisa ada hubungannya dengan kartu magician ini ya. Kamu mungkin selalu merasa ingin dia yang jadi jodoh kamu gitu ya, the magician. Dan di sini pikiran kamu itu mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Itu sih. Jadi kalau ditanya apakah ini pada akhirnya ya akan berjodoh, aku merasa di pile 1 iya, tapi ini ingat ya, ini general ya. Ini general, jadi belum tentu cocok karena banyak orang yang dibaca. Kalau memang mau spesifik bisa personal reading dengan aku ya. Jadi kayak gitu. Aku merasa ketika keuangan dia stabil ya, ketika atau kalian berdua sama-sama stabil secara keuangan, secara kehidupan, ketenangan juga udah didapat, ya akan ada terhubung lagi. Kayak oke, sekarang mungkin ternyata dia masih ketika ketemu lagi, dipertemukan lagi, ternyata sama-sama masih sendiri. Ya ini kembali lagi pada hubungan. Dan ya memang bisa jadi ya, karena ada kartu ID Save for You the Love ini ya, bisa jadi ketika kalian berpisah mungkin sama-sama ketemu orang lain ya, atau dia yang begitu sempat ketemu orang lain tapi ternyata tidak ada yang lebih baik daripada diri kamu gitu. Mungkin dia sempat tersakiti dulu gitu ya, mengalami kisah cinta yang berat dulu, sampai akhirnya kembali lagi kepada kamu, dan ternyata kamu adalah orang yang sangat aman untuk dia cintai, yang tidak akan memperlakukan dia dengan dengan tidak baik lah ya, kayak toxic gitu ya, toxic relationship gitu. Kamu akan memperlakukan dia dengan lebih baik daripada hubungan sebelumnya gitu ya, menghargai, menghormati, mencintai gitu, saling memberi gitu ya, gitu yang aku lihat. So untuk pile 1 itu sih yang aku lihat.
ya ada dua situasi ya, entah kalian memang berpisah atau memang kamu memang benar-benar nungguin dia sampai dia stabil secara keuangan gitu, atau memang kalian hubungannya ya kayak break gitu ya, kayak sometimes itu yang paling beratnya sih gitu loh, mungkin ya bikin stres juga gitu ya. So itu file satu ya. Semoga ini bisa bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Oke, bye. Grup 1, file 1 ya. So, sekarang kita akan lanjut ke file kedua. Hai, file 2 ya. Di sini ini adalah file kalian, tumpukan kartunya kalian ya. Oke. Kita lihat. Di sini ada kartu Five of Wheels. Apakah kamu dan dia berjodoh ya? Siapapun yang kamu tanyain di sini ya. Kalau kamu bertanya-tanya pada akhirnya kalian tuh jodoh atau enggak gitu ya. Ada kartu Four of Swords dan ada kartu The Moon. Oke, aku pasin dulu ya. Dan ada kartu Seven of Spring. Ada kartu Five of Autumn ya. Dan ada kartu Justice. Oke. Ada kartu Release Your Ex, Honeymoon, dan Soulmate. Oke. So, di file kedua ya. Ini apakah kamu dan dia berjodoh? Apa sih ini? Apakah kalian sama-sama punya pasangan ya? Hubungannya. Atau dia yang punya pasangan atau kamu yang punya pasangan di sini? Mungkin pas punya istri atau punya suami, atau dia yang punya istri atau punya suami gitu ya, di antara kalian. Karena aku melihat di sini hubungan yang menurut aku sih cukup membuat kesedihan berat ya, dan aku merasa untuk persatuannya ini susah banget. Dan ya mungkin salah satu dari kalian memang sendiri, atau kalian tuh sama-sama punya pasangan, bisa juga sih ya. Dan aku melihat ada kesendirian. Mungkin ini apa yang kamu rasakan ya, apa yang kamu rasakan, kesendirian ya, kesendirian. Mungkin kamu juga terlalu banyak pikiran ya, memikirkan hubungan ini ya. Sometimes kamu mungkin perlu untuk istirahat atau mundur dari hubungan ini ya. Aku lihat juga ada kesedihan dalam hubungan ini ya, bisa saja cinta segitiga juga ya. Ya apa ya, kalian tuh menurut aku sih saling cinta ya, tapi untuk menyatu tuh kayak situasinya tidak mendukung, entah di antara kalian siapa yang punya pasangan ya. Di sini apa ya, yang dijalani sebuah hubungan yang menurut aku cinta tapi tidak bisa bersatu gitu ya. Menurut aku untuk file kedua ini ya, ini ada yang bersatu, ada yang tidak menurut aku. Kenapa? Karena kalau ada yang bisa ngelepasin mantannya, kalau ada yang bisa ada kartu justice ini. Kalau memang ada situasi, memang ada yang punya pasangan atau istri atau suami ya. Kalau memang ada situasi pengadilan ya, mungkin entah itu maaf ngomong kayak perceraian atau apa ya, seperti release your ex juga, mau lepaskan mantan ya, ini bisa ada persatuan gitu, ada jodoh gitu ya. Tapi kalau tidak ya mungkin hanya bisa jadi teman saja gitu loh, atau ya apa ya cinta segitiga lah ya, kayak kalian tuh hanya bersama tapi tidak pernah bisa benar-benar bersatu gitu loh ya. Sebagai hubungan yang menurut aku sih ini hubungan
cinta yang terlarang lah ibaratnya gitu ya. Jadi aku melihatnya seperti itu. Tapi kalau memang memang bisa melepaskan, salah satunya mungkin ada situasi perceraian atau meninggalkan pasangan sebelumnya, ya bisa jadi memang bersatu, memang pernikahan, memang soulmate, memang jodoh, memang ada pernikahan ya. Tapi kalau tidak, aku merasa hubungan ini ya kayak suatu hubungan yang eh, tidak pernah bisa bersama lah, walaupun tidak pernah bersatu lah ya, atau berjodoh atau menikah, tapi memang kalian ya bersama dalam situasi cinta yang terlarang lah ibaratnya seperti itu. Aku nggak mau bilang nggak mau bilang yang lebih jelek dari itu sih ya. Maksudnya bukan jelek sih ya, emang itu sesuatu yang banyak orang alami gitu ya, dan untuk sometimes punya alasan masing-masing lah kenapa mereka begitu ya, dan aku tidak mau uh, menghakimi atau mengatakan itu buruk, tidak mau gitu loh. Itu kan karena setiap orang kan punya kemampuannya masing-masing gitu ya, gitu. So itu sih hubungannya ya. Jadi menurut aku kemungkinan berjodohnya sih 40% lah ya, gitu. Jadi bisa jadi juga 30% sih kalau memang benar-benar bisa melepaskan pasangannya gitu ya, atau pasangan yang dia resmi menikah atau gimana gitu, istri atau suami gitu ya. Kalau bisa melepaskan mantan lah intinya ya, mungkin bisa bersatu gitu. Kalau tidak ya aku merasa hubungan ini akan berjalan hanya begitu saja gitu lah ya, seperti ya mungkin menghabiskan waktu bersama tapi tidak benar-benar menikah gitu. Itu ya file kedua ya. Ya intinya sih ada cinta segitiga, cinta segitiga gitu ya hubungannya gitu loh. Kesedihan sometimes kayak gini nih, emang bener-bener sometimes bikin kesepian, bikin apa ya, menyendiri, mungkin berdoa ini harus gimana gitu ya. Sometimes kesendirian seperti kekurangan dalam kehidupan gitu. Menurut aku ini hubungan yang harus kita hindari ya karena ini sedih gitu loh. Karena kalau pasangan atau si dia punya pasangan atau suami atau istri tuh berat banget untuk kamu juga yang walaupun jadi orang ketiganya gitu loh. Itu menurut aku berat gitu ya, karena bagaimanapun kan namanya orang sudah punya pasangan pastinya akan totalitas kepada pasangannya dong gitu loh. Aku sih, menurut aku ini perlu untuk dihindari gitulah. Aku sih nggak mau bilang gimana lah ya, itu aja ya. So oke, itu file kedua. Semoga ini bisa jadi pendampingan dan pencerahan untuk kamu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye. File kedua ya. So kita akan lanjut ke file ketiga ya. Hai, file ketiga ini adalah tumpukan kartu kamu ya. Kita akan lihat. So, di sini ada kartu Nine of Wands. Ada kartu Death. Ini hampir mirip dengan file 1 ya, sepertinya kisahnya ya. Dan ada kartu Queen of Wands. Kamu bisa tonton ya file 1 ya, siapa tahu memang resonate ya. Dan ada kartu Ace of Cups. Ada kartu Release. Release. Ada kartu Two of Winter. Ada kartu Queen of Spring. Ada kartu Let Go of Control Issues. Dan ada kartu Getting to Know Each Other dan Codependency. Iyalah, ada kartu Ace of Cups, ada codependency. So, aku merasa ini hampir mirip ya dengan file 1 ya. Aku merasa kamu pernah berpisah dengan orang ini. Ya, aku merasa ada situasi yang tidak mendukung, atau memang kalian tuh kayak ragu-ragu, padahal
bisa jadi ini orangnya loh gitu gitu, tapi kalian tuh ragu-ragu, atau kamu atau dia nih yang begitu. Ya, ada kartu death di sini yang menurut aku kalian pernah berpisah dan bersatu lagi. Ya, death kayak mati terus ada regenerasi gitu ya. Mungkin saja hubungan kalian sebelumnya tuh, kalian tuh menjalani hubungan yang menurut aku bisa jadi karmic relationship ya, kayak saling menyakiti, atau mungkin dia yang menyakiti kamu, atau hubungan yang on off, dia datang sesuka hati gitu, atau kayak dia tuh kadang bisa menghubungi kamu karena dia sendiri mungkin belum yakin dengan hubungan ini gitu loh ya. Dan aku melihat ada perpisahan di antara kalian, tapi ketika mungkin kalian terpisah, kamu fokus dengan hidup kamu ya, kamu fokus dengan karir keuangan kamu, ada Queen of Wands di sini. Dan ketika kamu benar-benar menjadi seseorang yang stabil ya, kamu tahu apa yang kamu inginkan. Kamu setelah kebangkitan kamu nih, mungkin ya kamu fokus sama karir hidup kamu jadi seseorang yang lebih mandiri, penuh pesona, kamu juga mapan lah, mungkin dari keuangan juga stabil ya, kamu tahu juga apa yang baik untuk kamu dan tidak baik untuk kamu ya, kamu tahu juga apa yang kamu inginkan dan tidak inginkan ya, kamu sudah jadi di tahap orang yang mencintai diri sendiri lah ya. So aku melihat ketika walaupun kamu sudah seperti ini sih, aku merasa kamu tuh susah banget ngelepasin dia. Dia itu adalah orang yang susah banget kamu lepasin dari hidup kamu ya. Kayak mungkin kamu, walaupun kamu menjalani kehidupan kamu sendiri, kamu fokus dengan kehidupan karir kamu, pekerjaan segala macam, kamu tuh tidak pernah bisa melepaskan dia dari pikiran kamu. Ini tak terlupakan orangnya ya. Ya, seseorang yang kamu tanyakan ini orang yang tak terlupakan buat kamu gitu. Dan aku merasa apa ya, ketika kalian sudah terpisah, aku rasa kalian tuh kayak balik lagi sih, kayak hubungannya tuh kembali lagi gitu loh. Mungkin setelah terpisah menyadari bahwa dia juga mungkin banyak perubahan ya, dia menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kamu. Aku merasa ada kembali dia akan kembali kepada kamu ya, karena ada kodependensi juga, ada kayak dia itu tidak terlupakan, atau kamu juga sama-sama tak terlupakan lah ya. Mungkin kamu adalah impiannya dia, dia adalah impian kamu gitu ya, karena cintanya dalam. Aku merasa di sini kalian bisa berjodoh ya, karena walaupun sempat terpisah, walaupun sempat masing-masing, tapi keterikatan ya ini susah banget dilepas. Kamu susah banget ngelupain dia ya. Kamu pengen tahu apa sih yang terjadi di antara kalian, kamu pengen tahu dia gimana gitu, lebih dalam lagi. Ada sesuatu, ini bisa jadi kayak twin flame gitu sih, kayak hubungan yang susah banget ya, kayak kenapa sih kok aku nggak bisa lepasin dia, padahal aku bahagia loh, aku bisa bahagia, aku bisa ketemu orang yang lain lah ya gitu ya, tapi kamu tidak pernah bisa melupakan dia gitu. Dan aku merasa ya ketika dia kembali ya, aku merasa ada pendekatan gitulah ya di antara kalian. Dan aku merasa juga ketika kalian sebelum persatuan nih, aku merasa ada situasi kalian tuh bingung memutuskan ya, apakah mungkin kalian sudah sempat ketemu orang lain gitu ya, kamu tuh kayak ada kebingungan memutuskan sama dia atau enggak ya gitu, apakah dia akan tidak akan seperti dulu lagi ya, ada pertanyaan seperti itu ya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang memang tidak bersatu atau memilih untuk tidak bersama dia, bisa jadi ya, karena di sini keputusannya ada di tangan kamu ya. Kamu harus bisa memutuskan apa yang terbaik untuk kamu, yang lebih baik untuk kamu. Bisa jadi ada yang berpisah, memang tidak menerima dia lagi, tapi ada juga yang bersatu. Tapi aku melihat lebih banyak yang bersatu ya, kayak kembali lagi gitu. Dan mungkin persatuan atau menikah, bisa juga berjodoh ya. Itu yang aku lihat ya, karena ada keterikatan ini ya. Walaupun mungkin ada di antara kalian yang akhirnya tetap pisah dan ketemu orang baru ya, tapi ada juga yang lebih banyak sih yang memang bersatu dengan orang ini, karena memang susah untuk ngelepasin dia, karena ini kayak spiritual connection ya, cintanya dalam, bisa jadi udah terhubung dari kehidupan sebelumnya gitu. Itu sih yang aku baca dari pile ketiga ya. Jadi apakah kamu dan dia berjodoh ya,
besar kemungkinannya berjodoh, tapi ada mungkin dari kalian yang memang berpisah pada akhirnya karena memutuskan untuk tidak sama dia, menemukan orang yang baru gitu. Menemukan orang yang baru gitu ya, aku lihatnya gitu. Tapi lebih banyak balik lagi sama orang ini ya. So, dan berjodoh ya, karena kan yang kita tanyain kan apakah sama dia berjodoh gitu loh. Oke, ini kan general ya, jadi banyak orang yang dibaca, jadi belum tentu resonate ya. Tapi kalau mau lebih spesifik, kalian bisa personal reading dengan aku, oke? Oke, file 3 ini semoga bisa jadi pendampingan hidup untuk kamu dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah personal reading ya. Oke. Sorry kok personal reading. Ini kebiasaan aku personal reading. Nah, lo jadi lucu kan? Oke, terima kasih sudah nonton ya. Terima kasih sudah nonton. Oke, gara-gara tadi ngomongin personal reading ya. Ya, itu terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye.